Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salam yang saya ucapkan tadi kepada Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu juga menjawab salam saya dengan jawaban yang sama. Cuma pertanyaannya sekarang, adakah tadi Bapak dan Ibu merasa mendoakan saya ketika menjawab salam itu? Kalau belum, kita ulangi lagi agar salam itu tidak menjadi hanya salam seremonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang telah mendoakan saya. Semua Bapak dan Ibu yang hadir di ruang ini mendoakan saya agar diselamatkan oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan doa-doa terbaik pada hari ini. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mereview beberapa jam ke belakang. Mulai kita mau tidur pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu bagi kita semua. Ada waktu siang, ada waktu malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Allah bergantikan malam dan siang agar kita bisa beristirahat setelah kita melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita. Begitu rahman dan rahimnya Allah pada kita semua. Bapak dan Ibu,
Saya sangat yakin dan percaya bahwa semua kita sebelum kita tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu telah diajarkan oleh guru-guru kita. Mulai mungkin waktu kita di TPA ataupun anak-anak kita sekarang yang ada di TPA, diajarkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyana wa amwat. Itu doa kita Bapak dan Ibu. Saya juga yakin Bapak dan Ibu berdoa seperti itu. Tapi adakah doa itu kita rasakan di dalam kesadaran kita yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yakin bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Allah? Apakah kita akan dimatikan, akan dihidupkan kembali? Bapak dan Ibu, kita ditidurkan oleh Allah, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita tidur pun juga kita tidak tahu apa-apapun juga. Dan artinya di saat itu kita tidak lagi berada dalam suatu kesadaran. Jadi disitulah waktunya Allah mengajarkan kita bahwa agar kita menyadari bahwa bisa saja malam itu kita akan berakhir dalam hidup kita. Sehingga Allah mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup kita, mati kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah itu juga kita ucapkan dalam setiap salat kita, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, kita juga berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah sampai mata ini terpejam. Betapa indahnya hidup kita. Ketika itu kita lakukan dalam setiap kita mau tidur, Bapak dan Ibu. Sehingga apapun yang terjadi pada malam itu terhadap diri kita, kita telah menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya malam itu Bapak dan Ibu, engkau telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, setelah kita tertidur, kita tidak tahu. Mungkin kita bermimpi dengan mimpi-mimpi yang indah pada malam hari itu, atau mungkin kita juga bermimpi karena pikiran-pikiran kita dengan hal-hal kehidupan yang mungkin menakutkan kita juga pada hari itu. Tetapi yakinlah, ketika kita berdoa kepada Allah, karena pikiran kita telah kita arahkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Bapak dan Ibu bahwa ada keindahan-keindahan yang kita dapatkan dan ketenangan yang kita dapatkan pada malam hari itu. Bapak dan Ibu, pada 2/3 malam Allah juga memilih kita semua. Kami juga yakin Bapak dan Ibu bahwa di antara kita yang hadir di tempat ini juga adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah pada 2/3 malam, sehingga dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jam 3 atau pada jam 3.30. Pada 2/3 malam itu Allah pilih orang-orang yang Dia cintai, orang-orang yang Dia sayangi, untuk bertemu dengannya, untuk curhat kepadanya, untuk bermunajat kepadanya, untuk menyampaikan keluh kesahnya kepadanya, Bapak. Dan Bapak dan Ibu juga terbangun di malam itu dan duduk senyap di atas tempat tidur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bangunkan hamba pada malam hari ini ya Allah. Engkau beri hamba kesempatan untuk bermunajat kepadamu ya Allah, untuk curhat kepadamu ya Allah. Lalu kita di tengah kedinginan malam, Bapak dan Ibu,
kita pergi ke kamar mandi mengambil air wudhu kita. Suatu kebahagiaan, suatu kedamaian ketika kita menghadapnya, ketika kita berjumpa dengannya pada malam hari itu. Segala polemik-polemik dalam kehidupan, segala persoalan-persoalan dalam hidup kita di siang hari tadi, persoalan-persoalan kita yang menyelimuti pikiran kita, malam hari itu kita tumpahkan kepadanya yang maha memberikan solusi terhadap kehidupan ini. Bapak dan Ibu, semua kita mungkin menikmati malam-malam yang indah itu, Bapak dan Ibu. Kita curhat kepada Allah, kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyampaikan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak kita, terhadap diri kita, terhadap masa depan kita. Dan tidak kalah pentingnya, Bapak dan Ibu, kami juga yakin di malam itu kita juga ingat akan ayah dan ibu kita. Apakah ayah dan ibu kita yang masih hidup, apalagi yang telah meninggal dunia, yang sudah lama tidak berjumpa dengan kita. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Bapak dan Ibu, ketika malam-malam hari yang indah itu, engkau mendoakan ayah dan ibumu, engkau berjumpa dengan ayah dan ibu, engkau seolah menatap wajahnya, melihat kerutan-kerutan di wajahnya, dan engkau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sayangi ayah dan ibu hamba yang saat ini bergelam panggilanmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Manjakan dia, ya Allah, ketika dia kepanasan, ya Allah, engkau sirami dengan sinar, dengan kesejukan, dengan air-air yang sejuk, ya Allah, dengan air-airmu yang segar, ya Allah, dengan anginmu yang menyegarkan, ya Allah. Engkau doakan Bapaknya, dan ketika ayah dan bunda aku kehausan, ya Allah, kiranya engkau berikan air, kiranya berikan makanan yang menunjukkan diri, ya Allah. Bapak dan Ibu, engkau berjumpa sesungguhnya dengan ayah dan ibumu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu, saat yang indah bagi kita semua untuk berjumpa dan mendoakannya, untuk melihat kembali wajah-wajahnya, untuk melihat kembali senyumnya yang dulu pernah ada di hadapan kita, dan untuk melihat kembali mungkin amarah-amarahnya, kekecewaannya kepada kita, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ayah dan ibu kita yang masih hidup, tentunya jika kita mendoakan betapa susahnya ayah dan ibu kita. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam 23 malam itu, Bapak dan Ibu, kita seolah-olah berada di hadapannya, kita bicara kepadanya, kita bertemu dengannya, kita menceritakan semuanya kepadanya. Ketika semuanya sudah tertumpah, Bapak dan Ibu, engkau bangun di dalam sujudmu, Bapak dan Ibu, yakin Bapak dan Ibu semua, kita akan bahagia, kita akan damai, hati ini akan lapang, dan jiwa ini akan tentram, Bapak dan Ibu. Mungkin kita juga tidak melewatkan waktu-waktu yang masih tersisa, menjelang dipanggil oleh muazin di masjid-masjid dan musala-musala memandangkan azan subuh. Kita mungkin juga membaca tilawah Al-Quran. Kita mungkin juga mentadaburi Al-Quran satu ayat demi ayat, agar kita memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semuanya menerangi jiwa dan hati kita. Semuanya, wa idza tuliyat alaihim ayatun zadathum imanan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika azan dikumandangkan di masjid-masjid dan musala-musala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, maka tersentak dirimu juga, Bapak dan Ibu, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir di tempat ini juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengah malam kita bangun juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersahabat, kita bergaul dengan baik dengan semua saudara kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cintai anak kita, kita cintai keluarga kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mana cinta kepada Dia.